maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bersama saya Arya Nurdiana dan sahabat saya Vivi Oktaviani. Dalam video ini kita akan membahas tentang pemimpin pembohong. Apa ciri-cirinya dan kemudian bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang dipimpinnya atau bagi pemerintah. Salah satu ciri seorang pemimpin adalah memiliki integritas serta sifat yang jujur. Kredibilitas itu merupakan hal yang esensial. Pemimpin yang jujur dan berintegritas akan selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran, dapat dipercaya dan mampu membuat keputusan yang adil dan objektif. Kepercayaan masyarakat ini merupakan landasan dasar bagi keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin adalah sosok yang dipercaya dan diteladani oleh masyarakat. Ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan memajukan bangsa. Namun apa jadinya jika pemimpin tersebut adalah seorang pembohong? Ciri-ciri pemimpin pembohong. Pemimpin pembohong memiliki beberapa ciri yang dapat kita amati, antara lain sering berbohong dalam berbagai kesempatan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, tidak konsisten dalam perkataan maupun perbuatannya, tidak dapat dipercaya dan selalu mengecewakan masyarakat, serta selalu mencari pembenaran atas kesalahannya. Yang pertama-tama, mari kita lihat ciri-ciri pemimpin pembohong. Menurut buku-buku terkemuka, pemimpin pembohong seringkali memiliki pola perilaku tertentu. Mereka tuh cenderung mengelak dari tanggung jawab, menyajikan fakta palsu, serta memanipulasi informasi. Dalam buku The Anatomy of Deception karya Michael Sea, penulis membahas tentang praktik manipulasi yang sering digunakan oleh pemimpin pembohong. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang ambigu, penghindaran pertanyaan yang sulit, dan penciptaan narasi palsu untuk memperoleh dukungan. Dalam sisi psikologis, pemimpin pembohong seringkali memiliki kepribadian yang narsistik, paranoid, serta antisosial. Mereka tuh cenderung memiliki kebutuhan yang tinggi untuk merasa superior dan mengendalikan orang lain. Dari sisi politik, pemimpin pembohong seringkali menggunakan kebohongan untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi. Mereka juga seringkali menggunakan kebohongan untuk menutupi kesalahan ataupun kegagalan mereka. Pandangan Al-Quran dan Hadis. Pembohongan dalam kepemimpinan telah dibahas oleh berbagai ahli dan tokoh baik dalam buku, Quran maupun hadis. Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur dan menjauhi kebohongan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yakni, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak beriman kepada Allah maupun kepada hari akhir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, jika ia diberi amanah ia berkhianat. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tanda orang munafik ialah suka berbohong. Orang munafik akan berdusta dalam berbagai kesempatan, baik dalam berbicara, berjanji maupun diberi amanah. Dampak pemimpin pembohong bagi pemerintahan. Pemimpin pembohong dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pemerintahan, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, stabilitas politik dan keamanan menjadi terganggu, pembangunan dan kemajuan bangsa menjadi terhambat, serta potensi terjadinya konflik dan perpecahan di masyarakat akan meningkat.
Sekarang mari kita bahas dampak dari kepemimpinan pembohong terhadap pemerintahan. Pemimpin yang tidak jujur dapat merusak kepercayaan rakyat, memicu konflik internal, dan merugikan kestabilan negara. Dalam buku Leadership and Self-Decision oleh The Arbinger Institute menguraikan dampak negatif dari kepemimpinan yang tidak jujur, termasuk kurangnya inovasi, rendahnya produktivitas, dan ketidakstabilan organisasi. Kesimpulan, pemimpin pembohong adalah pemimpin yang tidak dapat dipercaya dan selalu mengecewakan masyarakat. Pembohongan dalam kepemimpinan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pemerintahan, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, terganggunya stabilitas politik dan keamanan, terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa, serta potensi terjadinya konflik dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Bicara soal pemimpin, Abi, ini juga banyak yang bertanya soal pemimpin. Bagaimana caranya agar ini dari Arif Kristianto. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Arif Kristianto. Mbak, bagaimana caranya agar negara ini memiliki pemimpin-pemimpin yang baik dan memiliki warga negara yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan bangsa dan negara, dan saya tambahkan ya, memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan menentukan mana pemimpin yang baik dan mana yang tidak. Itu Anda yang bertanya, dan selain Anda, itulah yang menentukan. Kalau Anda memilih pemimpin yang baik, maka akan lahir pemimpin yang baik. Itu Nabi sudah memberikan gambaran bahwa sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin kalian ditentukan. Jadi kalau kita baik, kita pasti akan memilih yang baik. Maka menjadilah dia pemimpin. Kalau kita buruk, pasti akan terpilih yang buruk. Menjadilah pemimpin kita buruk. Jadi pemimpin itu cerminan dari masyarakat. Cerminan dari masyarakat, cerminan ya. Pemimpin adalah cerminan dari masyarakat, sekaligus pemimpin harus berusaha mewujudkan kehendak masyarakat. Itu sebabnya pemimpin dalam bahasa pemimpin suatu masyarakat atau pemimpin suatu negara itu dinamai amir. Amir itu dalam bahasa Arab artinya yang memerintah dan diperintah. Pemimpin itu diperintah oleh masyarakatnya. Dia menampung apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya, aspirasi masyarakatnya, lalu dia membimbing dan memerintah masyarakatnya untuk mengikuti langkah-langkah. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu, kata Sayyidina Ali, adalah seorang yang sebelum jadi pemimpin, dia telah membaur dengan masyarakatnya, membimbing mereka seakan-akan dialah pemimpinnya. Tetapi begitu dia menjadi pemimpin, dia membaur dengan masyarakatnya seakan-akan dia bukan pemimpinnya, tapi salah seorang dari mereka. Jadi ada pembauran sehingga dia dapat meresap aspirasi masyarakat, kemudian berusaha meyakinkan mereka dan mengikuti bimbingan-bimbingan. Itu pemimpin yang baik. Pesan moralnya adalah dalam memilih pemimpin, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kejujurannya. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang dapat dipercaya dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemimpin yang jujur akan selalu berusaha untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.